Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Nah, udah bulan Desember teman-teman, sebentar lagi udah mau ganti tahun, sepertinya tahun 2022 udah mau selesai ya. Mari kita evaluasi usaha kita sama-sama teman-teman, gimana nih perjalanan usaha kita di tahun 2022. Kenapa harus dievaluasi teman-teman? Supaya kita tahu usaha kita itu perjalanannya seperti apa, sejauh mana. Jadi jangan sampai kita punya usaha setahun masih seperti itu, 2 tahun masih seperti itu, 3 tahun seperti itu, sampai 5 tahun mungkin seperti itu terus, dan kita nggak tahu perkembangan usaha kita. Jadi nggak jelas ya, nggak terukur. Udah 5 tahun ini kita udah mencapai apa, sudah bisa memperoleh apa. Nah, kalau dengan mengevaluasi kita bisa tahu teman-teman usaha kita perjalanannya gimana nih, makin maju atau biasa aja, stagnan, atau malah ada kemunduran teman-teman. Nah, kalau untuk saya sendiri di tahun 2022 ini memang jauh lebih berat teman-teman daripada tahun 2021 ya. Kalau tahun 2021 kemarin kita masih ingat sama-sama, masih banyak banget pembatasan-pembatasan di berbagai tempat, terutama kota besar, terutama ibu kota Jakarta ya, kemudian di Surabaya, di Makassar, di kota-kota yang besar ya, kota-kota metropolitan masih ada kayak PSBB, PPKM dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi itu menghambat gerak ekonomi masyarakat secara umum, terutama masyarakat menengah ke bawah justru, karena usaha masyarakat menengah ke bawah kan mengandalkan keramaian teman-teman. Contohnya adalah teman-teman di kaki lima ya, jualan makanan, jual jajanan, minuman, itu kan biasanya di depan sekolah. Nah, padahal tahun 2021 sekolah banyak yang belum operasi 100%. Kemudian di tempat-tempat seperti alun-alun, kemudian tempat wisata itu juga masih banyak yang tutup karena masih banyak pembatasan ya. Nah, itu bikin kegiatan ekonomi di waktu itu tahun 2021 lebih lambat. Nah, tapi tahun 2022 ini saya juga agak heran teman-teman, padahal pembatasan-pembatasan seperti itu sudah banyak sekali berkurang, bahkan semakin ke belakang ini semakin sudah nggak ada ya. Pandemi sudah nggak jadi concern, sudah nggak jadi topik obrolan utama dimanapun, di TV, di lingkungan di sini juga sudah nggak jadi obrolan utama. Anak-anak udah pada berangkat sekolah, orang-orang sudah kerja seperti biasa. Nah, tapi saya juga heran untuk dagang ini, kalau yang saya rasakan sih, dan beberapa teman saya juga, beberapa teman-teman di sektor usaha yang lain, kalau saya kan toko retail begini ya, yang dijual barangnya plastik. Jadi kalau toko retail itu barangnya mau jual apa aja, model jualannya sama teman-teman ya, retail, cuman beda barang yang dijual. Nah, tapi kalau teman-teman yang sektor lain, saya punya teman-teman di yang jual makanan seperti bakery dan sebagainya, roti, kemudian ada juga makanan yang lain, ada teman-teman dan tetangga yang jualan di pasar, ada yang jual jamu, ada yang jual makanan lauk pauk gitu di pasar juga, itu juga sama teman-teman, menceritakan hal yang sama. Tahun ini tuh berat sekali gitu, padahal kalau dipikir justru sudah hampir tidak ada pembatasan ya. Nah, kalau boleh menghitung tiap bulan di tahun 2022 ini, dari Januari sampai Desember, ini Desembernya masih berjalan ya, masih ongoing. Jadi kalau dari awal tahun sampai akhir tahun ini, yang paling parah, yang omsetnya paling rendah, kalau saya adalah bulan Oktober, bulan 10 kemarin teman-teman, itu sepi sekali. Terus beberapa teman juga menyampaikan hal yang sama, di bulan Oktober itu sepi sekali. Itu di daerah saya ya. Saya nggak tahu kalau di daerah teman-teman bagaimana, malah justru terbaiknya Oktober, siapa tahu ya. Kalau di daerah saya Oktober paling sepi teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau cerita pengalamannya di tahun 2022, bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan juga ditulis saja di kolom komentar. Barangkali di daerah teman-teman berbeda. Karena kalau saya ini kan ada di daerah ya, ada di kota kabupaten. Jadi kalau di kabupaten dengan di kota-kota besar, misalnya teman-teman ada di luar pulau, di Kalimantan atau di Sulawesi atau di Papua, mungkin punya kultur yang berbeda, punya cerita yang berbeda, bisa diceritakan di kolom komentar biar nanti yang lain bisa baca juga, nanti kita bisa tukar informasi di situ.
Nah ini sudah penghujung tahun ya teman-teman ya. Kalau 2022 memang benar-benar tahun perjuangan. Nah di tahun 2023 itu kita mendengar kabar resesi ya, resesi ekonomi tapi global ya, yang dilandanya Eropa, Amerika dan lain-lain. Kalau di Asia Tenggara itu saya sudah pernah bikin video tersendiri. Indonesia kayaknya nggak masuk ke resesi teman-teman, kita cukup kuat, kita bersyukur ya, ada banyak UMKM, masyarakatnya begitu mandiri secara ekonomi, jadi negara kita secara ekonomi begitu kuat kalau untuk menghadapi resesi, jadi tidak perlu khawatir teman-teman. Cuman kita harus mawas diri juga ya, sebagai pedagang nggak boleh belanja terlalu banyak, itu direm dulu teman-teman. Kalau mau stok, saya sendiri juga stok barang sekarang udah nggak banyak-banyak teman-teman, mau lihat situasi dulu di tahun depan seperti apa, karena di tahun 2022 ini juga nyatanya sepi-sepi aja teman-teman ya, padahal seperti tadi saya sampaikan udah banyak pelonggaran, udah nggak ada pembatasan apa-apa sama sekali, tapi nyatanya ya sepi. Nah untuk jaga-jaga di tahun depan saya nggak stok barang banyak-banyak, yang penting barangnya ada, ini aja yang penting ada, kelihatan semuanya, kelihatan lengkap, tapi stoknya nggak usah banyak-banyak. Nah bulan Desember tahun lalu teman-teman, kalau kalian nonton, saya juga bikin video resolusi untuk tahun 2022 ya, videonya dibuat tahun 2021, saya buat resolusi tahun 2022. Yang saya rencanakan untuk resolusi saya di tahun 2022 salah satunya adalah tidak lagi menjual bahan-bahan kue ya. Kalau tadinya kan saya menjual bahan-bahan kue, di tahun ini tahun 2022 saya sudah nggak jual bahan-bahan kue. Nah saya mau sharing juga nih gimana setelah saya nggak jualan bahan-bahan kue. Yang pertama teman-teman yaitu jadi sepi tokonya ya, apalagi di awal-awal tahun ketika saya hanya menghabiskan stok bahan kue yang ada, jadi saya jualan tapi nggak pulakan lagi, nggak belanja lagi karena memang nggak mau jualan lagi. Jadi lama-lama kan bahan kuenya stoknya habis, sementara orang masih beberapa mencari bahan kue ke sini dan tidak tersedia. Nah itu cukup berpengaruh, berkontribusi buat sepinya jualan saya, menurunnya omset saya di tahun 2022. Nah itu jadi semula jual plastik dan bahan kue, sekarang atau masuk tahun 2022 kemarin ini hanya plastik-plastik saja. Tapi selain itu, selain bikin usaha jadi menurun omsetnya, ada sisi positifnya juga, ada kelebihannya juga. Sisi baiknya adalah saya nggak lagi dipusingkan dengan tanggal kadaluarsa ya, sudah nggak kejar-kejaran dengan expired. Tadinya kalau ketika saya masih jualan bahan kue, itu kan harus sering ngecek, siapa tahu udah dekat expirednya, siapa tahu udah mau kadaluarsa gitu ya, karena rata-rata bahan kue itu kan hanya 1-2 tahun, kecuali pewarna makanan itu bisa sampai 5 tahun teman-teman. Tapi rata-rata itu kalau bahan kue yang fast moving itu paling 1 tahun atau 2 tahun. Kalau seperti tepung terigu itu hanya beberapa bulan teman-teman. Kalau tanggal expirednya memang 1 tahun, tapi kalau dijual di atas 3 bulan itu biasanya sudah mulai ada kutunya, sudah mulai ada kumbangnya di dalam. Nah, itu udah menyulitkan untuk dijual dan memang tidak layak jual teman-teman. Nah jadi setelah nggak jualan bahan kue, saya merasa lega nih, modalnya bisa dialihkan untuk melengkapi barang-barang dagangan yang lain seperti kemasan-kemasan plastik seperti di belakang saya ini. Jadi lebih santai. Kalau tadinya ketika jualan bahan kue memang laku ya, apalagi kalau di momen lebaran orang banyak bikin kue kering, itu memang bahan kue cepat sekali mendongkrak omset sekali. Tapi kalau mau jujur teman-teman ya, bahan kue itu labanya sedikit sekali, sangat sedikit. Jadi ngejarnya adalah ngejar volume penjualan. Jadi yang penting jualnya banyak, itu baru labanya bisa dihitung teman-teman. Kalau jualnya sepi, 1-2 aja yang terjual, itu labanya dengan ruginya banyak ruginya, karena yaitu ruginya 1 expired, kedua bisa rusak sebelum expired seperti tepung terigu, gula pasir itu juga cukup cepat juga ya. Kalau udah lebih dari 6 bulan dikemas ulang nggak terjual juga bisa berair kalau gula pasir itu. Jadi setelah nggak jual bahan kue lagi, omsetnya memang menurun, tetapi saya lebih lega ya dalam berdagang ini, bisa lebih santai, bisa berpikir lebih rileks, jadi lebih bisa mengatur strategi untuk berjalan dan bertumbuhnya toko ini ke depannya dengan lebih terarah, karena sudah tidak terbebani dengan tanggal expired itu, kejar-kejaran dengan tanggal kadaluarsa teman-teman.
Nah, itu pengalaman saya teman-teman di tahun 2022. Intinya adalah omsetnya turun. Saya berharap teman-teman sih tidak mengalami hal yang sama ya. Saya berharap teman-teman omsetnya justru naik. Tapi kalau ternyata kebetulan kiranya teman-teman mengalami hal yang sama dengan saya, ya dengan menonton video ini teman-teman jadi tahu bahwa kalian nggak sendiri ya. Mungkin rekan-rekan yang lain juga mengalami hal yang sama. Kita cuma berharap aja mudah-mudahan di tahun depan, tahun yang baru, semangat yang baru, kita juga punya harapan yang baru teman-teman. Terus sukses dan sehat selalu ya.